Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Alsabila Dirni dengan NPM 2019 1450964. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul Hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan dan tingkat stres yang dialami oleh karyawan di McDonald's. Kita langsung mulai saja presentasinya, dimulai dari latar belakang. Latar belakang dari proposal skripsi ini yaitu dalam rangka menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang dimilikinya, baik modal, mesin, dan sarana kerjanya, metode kerja, bahan baku, material, pemasaran maupun manusia. Tidak sedikit jumlahnya para ilmuwan yang menganggap faktor-faktor produksi tersebut sama pentingnya. Namun, di lain pihak, tidak sedikit juga pengusaha yang hanya menganggap penting faktor produksi modal saja. Walaupun sumber daya tersebut sama pentingnya bagi organisasi, faktor yang menunjukkan keunggulan kompetitif potensial perusahaan adalah sumber daya manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia yang menggerakkan faktor-faktor produksi tersebut, sumber-sumber yang dimiliki tidak akan dapat produktif. Sumber daya manusia membuat sumber daya organisasi lainnya berjalan dengan optimal. Mengingat begitu pentingnya peranan sumber daya perusahaan, sudah sepantasnya jika suatu perusahaan memperhatikan aspek-aspek kerja yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Karena karyawan yang memiliki motivasi kerja yang kuat merupakan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Kualitas manusia sebagai tenaga kerja merupakan modal dasar dalam masa pembangunan. Tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal sesuai dengan target kerjanya. Sebaliknya, sumber daya manusia juga mempunyai berbagai macam kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Keinginan para karyawan untuk memenuhi kebutuhan inilah yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, termasuk untuk melakukan pekerjaan atau bekerja. Dari uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan dan tingkat stres yang dialami oleh karyawan di McDonald's. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah, ada 5. Yang pertama yaitu bagaimana motivasi kerja di McDonald's. Yang kedua yaitu bagaimana cara peningkatan motivasi kerja di McDonald's. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan dan tingkat stres di McDonald's. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya stres pada karyawan di McDonald's. Yang kelima, yaitu bagaimana kualitas kinerja dan kepuasan karyawan McDonald's sebelum dan sesudah adanya motivasi. Selanjutnya, ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka saya menyesuaikan topik yang relevan, yaitu membatasi penelitian hanya menyangkut pada analisis hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan dan tingkat stres yang dialami oleh karyawan di McDonald's. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah seberapa besar hubungan motivasi kerja terhadap kepuasan dan tingkat stres di McDonald's. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang hubungan antara motivasi kerja terhadap kepuasan dan tingkat stres di McDonald's. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja terhadap kepuasan dan tingkat stres di McDonald's. Selanjutnya, kegunaan dari penelitian ini. Ada 2, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan, terutama hubungannya dengan motivasi kerja terhadap kepuasan dan tingkat stres karyawan. Yang kedua, yaitu ada manfaat praktis. Di sini manfaat praktis terdapat 3 poin juga. Yang pertama yaitu bagi peneliti, meningkatkan wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai hubungan motivasi kerja terhadap kepuasan dan tingkat stres. Yang kedua yaitu bagi perusahaan dapat mengetahui hubungan motivasi kerja terhadap kepuasan dan tingkat stres di McDonald's
Hal ini berguna dalam memberikan pembinaan pada karyawan dan meningkatkan motivasi kerja terhadap karyawan. Yang ketiga, bagi karyawan. Penelitian ini berguna sebagai input bagi karyawan tentang motivasi kerja karyawan sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan dan mengembangkan diri karyawan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori ini ada 3 poin. Yang pertama, kepuasan kerja. Yang kedua, ada stres kerja. Dan yang ketiga, ada motivasi kerja. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada dasarnya bersifat individual. Setiap individu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dalam dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan kata lain, kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidaknya dalam bekerja. Hal ini hampir sama juga dikemukakan oleh Kotler, di mana kepuasan kerja diartikan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kerjanya terhadap kinerja suatu produk dan harapannya. Selanjutnya yaitu stres kerja. Menurut Gibson, stres sebagai suatu tanggapan adaptif ditengahi oleh perdebatan individual dan proses psikologis, yaitu suatu konsekuensi dari setiap kegiatan atau lingkungan, situasi atau kejadian eksternal yang membebani tuntutan psikologi atau fisik yang berlebihan terhadap seseorang. Dampak stres sangat banyak dan beragam, tentunya beberapa di antaranya bersifat positif, seperti motivasi diri, rangsangan kerja keras, meningkatkan inspirasi untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi banyak juga stres yang sifatnya mengganggu dan secara potensial berbahaya. Berikutnya ada motivasi kerja. Kata dasar motivasi, yaitu motivation, adalah motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Oleh karena itu, motivasi dapat berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di sini motivasi kerja sebagai variabel X dan kepuasan kerja sebagai variabel Y. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan pembahasan dalam kajian pustaka, maka formulasi hipotesis yang diajukan untuk diuji kebenarannya dalam penelitian ini yaitu hipotesis 1, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Yang kedua yaitu hipotesis 2, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap tingkat stres karyawan. Yang ketiga yaitu hipotesis 3, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan tingkat stres karyawan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Dengan keterbatasan waktu dan tempat penelitian, proses penelitian yang akan saya laksanakan diharapkan dapat selesai dalam waktu 5 bulan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh saya mengambil lokasi di McDonald's Perdatam yang bertempatan di Jalan Raya Pasar Minggu depan Masjid Al-Munawar dan McDonald's Plaza Festival. Lalu selanjutnya ada jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data, yaitu data kuantitatif, adalah data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka seperti jumlah karyawan dan jumlah penghasilan karyawan yang diterima setiap tahunnya. Yang kedua, yaitu sumber data. Sumber data pada penelitian ini meliputi yang pertama, yaitu data primer. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil observasi dan hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan yang diteliti. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumentasi dan laporan tertulis perusahaan yang dibuat secara berkala. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi.
Populasi penelitian merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Populasi secara umum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan di McDonald's Perdatam yang berjumlah 50 orang. Lalu, sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili dan mencerminkan secara keseluruhan dari populasi yang akan diteliti. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, saya menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang akan diteliti. Penelitian ini harus dilaksanakan secara aktif dan berupaya memahami fenomena yang dibutuhkan, yaitu melalui manajer, supervisor, dan karyawan. Sehingga dengan metode seperti ini dapat memperoleh data sebanyak-banyaknya. Berkaitan dengan judul skripsi ini, maka saya melakukan kegiatan observasi dengan cara partisipasif. Jadi, saya terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan pengamatan terhadap subjek yang diteliti dengan mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode ini berguna sekali untuk mencari data, variabel yang merupakan transkrip, buku, surat, notulen, rapat, dan lain-lain. Sedangkan untuk memperoleh data penelitian ini, maka saya harus menggunakan dokumen-dokumen. Selanjutnya yaitu wawancara. Dalam teknik ini, pengambilan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur, dan wawancara mendalam. Baik, begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan selaku penulis dari proposal skripsi ini. Terima kasih karena telah diberi kesempatan. Maaf jika masih banyak kekurangan dan mohon diberikan saran. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.